Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa kembali dengan gua Hiko Kolin di channel gua, yang dimana di channel ini gua membagikan informasi hal-hal seputar YouTube maupun AdSense. Dan kali ini sesuai dengan thumbnail gua adalah re-upload video YouTube yang dapat kita gunakan ulang. Mantap ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang lain, re-upload itu tidaklah bagus, tidak diperkenankan oleh YouTube. Dan di sini gue sampaikan kepada kalian secara jujur, konten re-upload memang tidak selamanya aman, karena tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya copyright. Sudah pasti. Maka dari itu, gue ingin memberitahukan kepada kalian ada beberapa video yang bisa kita gunakan untuk re-upload. Sebelumnya, gue akan beritahu kepada kalian juga, gue ini juga seorang re-uploader ya. Karena di konten gue yang satunya lagi, yang lagi rame, itu konten pertama gue sampai konten gue yang terakhir, itu isinya re-upload semua. Dan itu bisa dimonetisasi. Kenapa bisa? Ya karena kita mengikuti anjuran dari YouTube. Bagaimana menggunakan video re-upload dan bagaimana cara memonetisasinya. Untuk penjelasan itu selengkapnya akan gua buat di konten gua selanjutnya, sesuai dengan pengalaman gua di konten gua yang satunya lagi, yaitu lagi rame. Gua akan berikan informasinya kepada kalian pada konten gua selanjutnya. Dan kali ini gua akan fokus tentang video-video yang dapat di re-upload. Oke. Lalu untuk para konten kreator, itu kan ada juga yang membuat konten re-upload. Apakah mereka, dan tanda kutip, apakah mereka itu malas membuat konten original? Kalau pendapat gua, tidak bisa dikatakan malas juga. Manusia ini terbagi menjadi dua. Menurut gua ya, terbagi menjadi dua. Ada yang manusia kreativitas tidak terbatas, dan ada manusia kreativitas terbatas. Yang gue maksud dengan manusia yang tidak terbatas adalah orang ini kreatif, dan karena dia kreatif, dia membuat sesuatu, dia membuat kreativitasnya dan disokong dengan kemampuan ekonomi dia yang tidak terbatas untuk membuat kreativitasnya menjadi luar biasa, seperti peralatan dia untuk record, kemudian latar dia, ya apapun itu yang mendukung kreativitas dia. Itu yang gue maksud dengan manusia kreatif, dengan kreativitas dia disokong dengan ekonomi yang tidak terbatas, artinya ekonominya mampu. Dan ada lagi manusia yang kreatif dan dia memiliki kreativitas tapi terbatas, nggak mampu beli kamera, peralatannya kurang, menggunakan alat seadanya, ya akhirnya konten dia ya seadanya. Sama kayak gua sekarang, konten gua ya seadanya. Dan ini yang gue sampaikan, yang gue bisa ya gue sampaikan, yang menurut gue bermanfaat ya gue sampaikan. Nggak tahu itu bermanfaat juga atau enggak bagi kalian, yang jelas gue sampaikan itu kepada kalian semua. Artinya bagi gue manusia itu ada dua, kreatif, kreativitasnya tidak terbatas, kreativitasnya terbatas, yaitu kemampuan dia untuk membuat kreativitas itu. Dan seorang re-uploader itu janganlah dipandang sebelah mata. Kadang-kadang kita membutuhkan modal untuk membuat konten yang original. Apakah dengan membuat konten original kita harus mengambil video orang lain? Bukankah itu mencuri? Oke, yang ini akan kita bahas di sini.
Karena ada video-video yang dapat kita gunakan sebagai konten kita reupload. Yang pertama adalah kita menggunakan video orang dengan alasan untuk menganalisis, mereview. Contoh, ada video orang tentang berita, sebuah informasi, dan informasi ini salah, keliru, baik cara membacanya atau cara menampilkan dari konten yang aslinya. Di situ kita mencoba untuk meluruskan maksud dari video ini, atau kita mereview, atau kita menganalisis. Kita menggunakan video dia sebagai konten kita. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu artinya kita meluruskan sebuah konten dengan nalar dari kita, dengan suara dari kita, dengan pembawaan dari kita. Artinya itu konten kita, walaupun kita menggunakan video orang lain. Kedua adalah video reaksi. Kita ambil video orang, kita memberikan reaksi kita atas videonya, baik itu video musik, baik itu sebuah trailer film atau kebudayaan yang sering dilakukan oleh para konten kreator orang di luar negeri sana dengan konten-konten orang Indonesia, baik dari kebudayaan, musik, film, video reaksi, nggak masalah, bisa. Yang kemudian apa? Video apa yang dapat kita reupload? Sepak bola, highlight dari sepak bola, cuplikan dari sepak bola, kita ambil. Asalkan jangan full match, jangan pertandingan full. Kita ambil cuplikannya, kita ambil momen-momen di mana ada pelanggaran, momen cetak golnya, momen kartu kuning, kartu merah. Kita ambil, kita main, kita cut, kita gunakan, bisa. Dan apalagi kita memberikan suara kita, lebih bagus, gak ada masalah. Jadi menurut gua untuk konten reupload video YouTube yang dapat kita gunakan kembali adalah kita tidak menggunakan video tersebut seoriginal pemiliknya. Artinya perlu kita rubah. Pada konten gua sebelumnya ada penjelasan tentang kita memberikan intronya, kita memberikan outronya, kemudian kita mainkan transisinya, kemudian dari segi pencahayaannya kita mainkan. Itu kembalinya tergantung bagaimana kemampuan kita mengedit sebuah video. Lalu setelah video itu kita gunakan, di deskripsi video itu paling penting kita harus memberikan keterangan fair use, artinya penggunaan wajar, bentuknya disclaimer hukum. Video ini nanti akan gue berikan contohnya di seperti apa fair use itu, gue berikan contohnya di konten gue. Itu harus ada di deskripsi video yang akan kita buat, karena itu video reupload. Kemudian link dari konten original juga kita masukkan di deskripsi video kita. Itu harus, karena YouTube memperbolehkan para konten kreator untuk mengupload ulang video orang lain dengan cara seperti itu. Artinya ada perbedaan antara video original dan video reuploadnya. Kemudian juga yang menurut gua yang paling penting adalah kita minta izin sama pemilik aslinya. Kita bisa menghubungi lewat Instagram dia, maupun kita bisa menghubungi Facebooknya dia, akun sosial media yang dia miliki kita bisa hubungi untuk minta izin dan kita melobi. Bahasa melobi, kalian pasti mengerti seperti apa bahasa melobi. Oke, dan kemudian selain video itu ada juga video lainnya, itu adalah video tentang membuat alur cerita film. Kita menceritakan sebuah film ini alur ceritanya seperti apa. Artinya background asli dari video itu kita silent. Musiknya kita ambil dari musik yang non copyright. Kita bisa gunakan dari perpustakaan YouTube ataupun musik-musik non copyright lainnya yang dapat kita gunakan sebagai pengganti dari
sound asli dari film itu. Kemudian kita memberikan alur ceritanya. Banyak para content creator membuat alur cerita film itu. Dan ada iklan, mones, menghasilkan cuan kan. Artinya membuat konten reupload itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Kita tidak perlu pusing untuk membuat konsep sebuah konten original. Itu mudahnya, tapi yang susahnya apa? Kembalinya ke kita, kemampuan kita mengedit sebuah konten original sehingga menjadi konten yang tidak mirip 100% atau berapa persen dari konten originalnya. Gampang-gampang susahnya di seperti situ. Ya, mau bagaimana? Karena kita menggunakan video orang lain, otomatis kita harus membedakan konten itu dari kemampuan kita. Tapi di sini gue nggak menyarankan untuk reupload ya. Di sini gue tetap menyarankan untuk membuat konten original. Tapi karena setiap orang yang melakukan konten reupload itu memiliki alasannya masing-masing, seperti alasan yang gue beritahu kepada kalian sebelumnya. Seperti gue berangkat dari seorang reuploader membuat konten reupload, dan gue jujur, konten gue juga ditonton rame. Apa gue kena copyright? Kena, tapi rata-rata penghasilnya bagi dua. YouTube pembagian itu tidak menjelaskan secara detail berapa pemiliknya, berapa persen pemiliknya, berapa persen reuploadernya. Yang jelas, berapapun persennya, tetap kita mendapatkan cuan. Misal 80% untuk pemilik asli, 20% untuk kita sebagai reuploader, ya nggak apa-apa. Itu bukan konten kita. Yang penting kita dapat cuan, ya jadilah. Benar nggak? Oke, tapi kesimpulannya, video-video yang dapat kita gunakan adalah apabila kita ingin menganalisisnya, kemudian kita memberikan alur cerita sebuah film, kemudian highlight dari sepak bola, kemudian kita memberikan video reaksi. Itu adalah video-video yang dapat kita gunakan sebagai konten kita dalam arti reupload. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya. Dan tetap semangat para konten kreator pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika menurut kalian konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak.